Rumah terbengkalai di pinggiran kota, megah, mewah, besar, tapi terlihat begitu seram. Debu dan sarang laba-laba menghiasi sudut-sudut tembok rumah mewah ini, menambah suasana mistis dan bikin bulu kuduk merinding bagi orang yang melihatnya. Dan pada malam hari ini, misteri kejawen akan menelusuri dan mencoba mengungkap rahasia misteri mistis di balik rumah mewah ini. Ikuti terus perjalanan kami di Misteri Kejawen bersama narasumber kami, yaitu Mbah Man Ponco.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun kalian berada. Masih bersama kita di Mister Kejawen. Nah teman-teman, pada malam hari ini itu keadaan lagi habis hujan. Di sini kita menemukan bangunan terbengkalai. Nah di sini kita akan mengekspor. Kalau teman-teman lihat bangunan seperti ini, itu kita akan ekspor itu dengan Mbah Man Ponco. Bagaimana keseruan kita pada malam hari ini teman-teman? Silakan teman-teman ikuti terus video kita dari awal sampai akhir. Kalau bisa jangan di skip. Nah biar kita itu tidak penasaran, kita langsung saja nemui Mbah Man Ponco teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini bagi teman-teman yang merasa belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like, dan kalau bisa di komen. Jadi mohon maaf, di sini itu kalau kita perhatikan ada pohon jambu itu dari tadi kita lihat itu buahnya itu jatuh terus teman-teman. Nah oke teman-teman, langsung saja kita temui Mbah Man Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar untuk malam hari ini Mbah? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Jadi Mbah mohon maaf, ini kan kita dari tim itu menemukan rumah terbengkalai. Ini rumah atau apa kita sendiri kurang tahu Mbah. Ini kita menemukan rumah terbengkalai ini Mbah. Nanti kita akan mengekspor wilayah sini Mbah. Jadi seperti itu Mbah. Kira-kira di sini Mbah Man Ponco sudah siap ya? Alhamdulillah sudah ya. Mohon maaf Mbah, sebelum kita mulai ekspor pada malam hari ini, silakan Mbah Man sapa teman-teman dari tim Mister Kejawen dulu Mbah. Terima kasih Mas Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita sampaikan beribu-ribu banyak terima kasih kepada teman-teman MK ya, yang pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa ekspor di wilayah rumah yang terbengkalai ini. Yang kedua kalinya kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman ya, yang selalu mengikuti, yang sering mengikuti di channel kita. Mudah-mudahan diberi sehat, diberi panjang umur, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu yang bisa kita sampaikan. Mari Mas Jack. Iya. Jadi teman-teman, memang di sini keadaannya memang baru aja hujan. Nah, tadi kita mau ekspor di sini itu nunggu hujannya reda dulu Mbah ya. Betul sekali. Ya Mbah, monggo kita langsung saja, kita kemana Mbah ini Mbah? Ya mari kita jalan-jalan Mas Jack ya. Iya. Kemana? Kita jalan-jalan, sebetulnya kita di sini ya, tanpa sengaja betulnya ya, tanpa sengaja. Kebetulan pas kita jalan-jalan menemukan tempat ini, dan sering sekali saya waktu berjalan itu ada penampakan Mas Jack ya. Oh di sini? Ya sebetulnya tidak yang sering malah di situ, di pohon besar itu sering sekali ada penampakan yang sangat jelas. Nah penampakan itu kadang-kadang bergonta-ganti ya, tidak satu jenis tidak. Kadang-kadang merupakan makhluk yang sangat besar, kadang-kadang merupakan anak kecil. Kadang-kadang itu ada seorang kakek dan nenek berjalan di situ. Karena tapi yang di tempat ini enggak sama sekali Mbah. Kalau di tempat sini jarang ya, pernah tapi jarang sekali. Tapi yang sering memang di sebelah sana, di pohon itu muncul dari sebelah tembok ya, dari belakang tembok itu sering sekali muncul dari situ. Itu biasanya ya sering malah suami istri muncul dari situ. Oh iya. Jadi mohon maaf teman-teman, di sini terdengar, kalau di kamera itu sangat terdengar sekali suara kata itu dari dalam bangunan terbengkalai ini Mbah ya? Iya betul sekali. Ini apakah ada kolamnya gitu Mbah di dalamnya? Kurang tahu Mbah ya? Kalau ini di dalamnya ada kolam dan tidaknya saya sendiri tidak tahu ya. Tapi ini sebetulnya penghuninya siapa saya sendiri kan belum kenal Mas Jack ya. Belum kenal, maka dari itu kita sendiri sebetulnya penasaran juga gitu loh dengan rumah ini. Iya, dengan rumah ini, rumah sebesar ini sampai dibiarkan seperti ini. Oh iya, monggo Mbah. Jadi teman-teman gini, kalau teman-teman perhatikan
Ini bangunannya itu sangat, ini kalau zaman sekarang pun bisa dikatakan sangat megah sekali. Jadi ini kalau nggak salah lantai 2 Mbah ini ya. Kelihatannya lantai 2 Mas ini. Jadi teman-teman bisa lihat di area situ kayak, kalau sekarang itu mungkin kayak terlihat megah, kayak bangunan apa ya, bangunan orang-orang zaman dulu ini, kayak bangunannya itu beda dengan bangunan zaman sekarang Mbah ini Mbah. Ya betul sekali. Ini kayak yang bangun ini kayak membuat kayak model-model bangunan kayak kerajaan gitu. Kerajaan ya. Bukan Mbah? Iya ya. Sebetulnya kan kalau kita amati ya, sebetulnya memang seperti kerajaan. Tapi ini mulai dibangun tahun berapa, saya sendiri kurang tahu Mas ya. Kurang tahu, jadi dibangun itu tahun berapa, saya sendiri kan tidak jelas ya. Mbah, saya pinjam senter ini. Yeah. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ini banyak sekali kamar-kamar di sini. Ini banyak sekali jendela-jendela. Ini apa kayak kos-kosan bukan Mbah ini? Bukan kayak ya? Kelihatannya kok bukan ya. Maka dari itu saya sendiri kan kurang jelas ya ini seperti apa. Kalau teman-teman perhatikan di sini banyak jelas sekali jendela-jendela seperti ini. Ini perhatikan, ini kayak kalau rumah pribadi, tapi kok ini apa ya, kayak bekas. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, kalau di sini itu terbengkalai seperti ini tuh sayang. Ini pasti yang punya itu orang kaya ini. Orang kaya ya betul. Coba Mas, ini kelihatannya seperti ada anu ya. Apa? Wah, ada anu. Apa itu? Kayak jalan air ya. Jadi got lah. Got, ini sebenarnya kayak kolam Mbah. Ini kayak kolam. Kolam apa got, saya sendiri kan tahu kayak ya. Kolam terbengkalai Mbah ini. Iya. Apa itu saluran air, kita sendiri kan kurang tahu ya. Karena memang saya sendiri tidak pernah ya lihat seperti ini, rumah sebagus ini sampai tapi dibiarkan seperti ini ya. Ini sendiri sebetulnya kita sendiri kan tanpa sengaja Mas ya, ke sini tanpa sengaja, berhubung apa itu pernah lewat pernah jumpai makhluk-makhluk halus yang kemunculan dari sebelah tembok sana Mas ya, bukan dari sini tapi dari tembok Mbah, sana. ini ada kemungkinan apa enggak Mbah? Makhluk yang Mbah Man ceritakan ini asalnya dari sini, itu ada kemungkinan enggak? Kalau dari sini enggak, tapi yang jelas munculnya kan dari sana ya. Tapi tujuannya kemana saya sendiri kan enggak tahu ya. Itu biasanya kalau saya pernah lewat itu memang pernah dihentikan ya. Dihentikan itu dia itu mau apa itu numpang ikut suruh mengantar maksudnya ya. Tapi mengantar itu suruhnya itu turunnya tidak jelas juga ya, karena apa itu arahnya juga tapi mohon maaf, kira-kira ini Mbah, ini hanya perkiraan saja ya. Yang sampan maksud makhluk yang ada di sana itu apakah mungkin bisa apa ya, maksudnya bisa menghuni bangunan seperti ini gitu loh Mbah? Mungkin itu juga bisa juga ya, karena apa, biasanya makhluk itu apabila ada tempat-tempat ya, kosong itu biasa itu juga dia ikut mengikuti apa menempati lah. Oke Mbah, kita lanjut ya. Mbah. Jadi ini teman-teman, kata Mbah Man Ponco itu sering terjadi penampakan itu tapi di depannya sini. Nah Mbah, mohon maaf, saya pinjam senternya. Nah ini Mbah, ini kayak kita perhatikan sekilas ini kayak apa ya, kayak kerajaan ya, gitu ya, gapura kerajaan ya. Ini yang punya ini sangat luar biasa sekali Mbah, ini sampai di seperti ini terbengkalai Mbah. Ya memang sangat disayangkan Mas ya. Saya sayangkan pembangunan ini kan karena apa, tidak membutuhkan biaya sangat besar sebetulnya ya. Tapi ditinggalkan begitu saja kan seperti itu. Ini sayangnya seperti ini. Sepertinya seperti ini. Jadi mohon maaf teman-teman, itu di sini itu kita gimana ya, kita walaupun ini terbuka itu kita nggak berani masuk Mbah. Nggak berani. Karena ini ya mohon maaf, kita tidak mengantongi izin, walaupun ini ya ini apa, mungkin terkunci ataupun enggak kita sendiri nggak tahu, tapi di sini kita
Mohon maaf teman-teman, kita nggak berani masuk, kita hanya ekspor hanya di halamannya saja Mbah ini ya. Iya di depan ya. Karena di sini saya lihat, perhatikan itu bangunannya itu kalau malam kayak seremnya itu terasa gitu teman-teman. Sangat mewah, tadi kelihatan lah apa ya, aura dari bangunan ini sangat apa ya, kita merasakan dah ya. Ini sebenarnya bangunan sekarang cuma di model kayak zaman dulu gitu loh Mbah. Iya. Tapi dalam pembangunan ini tahun berapa saya sendiri kan tahu Mas ya. Oh iya. Kurang tahu, tadi dibangun tahun berapa, yang bangun siapa saya sendiri kan kurang tahu ya. Ini sebenarnya teman-teman, jadi gini, kalau kita perhatikan kayak pintu gerbang ini sebenarnya nggak dikunci, tapi mohon maaf sekali kita memang nggak berani masuk, takutnya ada apa-apa teman-teman. Maksudnya kita nanti dikira apa-apa gitu loh Mbah. Iya betul jadi, mohon sekali. maaf kita nggak berani untuk masuk, kita ekspor saja di depan lokasi sini. Karena apa? Karena di sini tuh saya perhatikan itu sangat gimana ya, bangunannya itu sangat kayak menyeramkan, kayak bangunan-bangunan di film-film horor zaman dulu gitu teman-teman. Mbah, mohon maaf Mbah, kalau menurut mata batin Mbah Man ini Mbah, ini kira-kira Mbah ini ada nggak Mbah sosok-sosok yang mungkin yang pernah sampai ceritakan itu berada di lokasi sini, auranya gitu Mbah maksudnya? Kalau auranya sebetulnya ada ya, kalau yang pernah tapi tidak sering ya. Saya sekarang gitu loh Mbah. Kalau sekarang itu sebetulnya juga ada juga ya, yang ujungnya ke atas ya. Coba kita perhatikan dari sini. Iya. Apa di jendela-jendela itu tadi Mbah? Iya. Jadi masuknya dari situ ya. Biasanya dia duduk-duduk di situ sebetulnya ya. Duduk-duduk situ memang arah dari sana tujuannya memang ke sini. Sini kadang-kadang ya apa itu duduk-duduk di sini sambil ngopi gitu Mas ya. Sambil... Ini sosoknya apa Mbah? Mungkin apa perempuan atau laki-laki gitu? Perempuan dan laki-laki Mas. Jadi satu apa itu suami istri lah maksudnya ya, suami istri. Tapi kelihatannya ya masih begitu, belum begitu tua ya, ya setengah baya lah, setengah baya. Jadi seperti apa yang kita pernah kita jumpai seperti itu. Bila teman-teman di sini perhatikan, kalau saya melihat apa, mohon maaf Mbak, saya melihat jendela-jendela di atas, kita nggak bisa bayangkan seandainya warga setempat itu pas lewat sini di atas itu ada orang duduk ya, seliweran atau gimana, saya nggak bisa bayangkan. Jadi kalau saya melihat apa itu kayak jendela-jendela itu memang kayak ada hawa-hawa gimana ya, hawa-hawa mistik ya. Nah, mistik kayak merindingnya itu sangat terasa gitu teman-teman. Saya merasakan kayak di dalam pasti banyak sekali ruang-ruangan kosong gitu loh Mbak. Iya betul sekali. Sayang di sini kita nggak bisa masuk. Kalau kita bisa masuk mungkin sangat seru sekali Mbak. Ini berarti di situ sering orang duduk kayak ngopi gitu Mbak ya? Iya seperti orang ngopi lah. Karena apa itu memang sangat apa itu. Jadi rumah itu memang kalau tidak dihuni itu kebanyakan Mas ya, kebanyakan itu pasti makhluk-makhluk halus itu dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk halus untuk mungkin untuk berlindung ya, untuk berlindung atau untuk berteduh ya. Nah, berteduh itu biasanya kan seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi gini, bagi kalian yang mungkin punya rumah tapi nggak dihuni Mbah, itu sayang nanti kalau gimana ya, kalau dihuni oleh makhluk halus kan biasanya juga eman-eman kayak bangunan seperti ini kalau dibiarkan terbengkalai terus menerus akhirnya rusak dengan sendirinya Mbah. Betul. Maka dari itu kan gini, bangunan itu kalau ditempati dan tidak itu sangat berbeda jauh Mas ya. Jadi mungkin kalau ditempati kita bisa usia sampai 50-60 tahun, tapi kalau tidak kita huni, kita tempati 20 sampai 25 tahun itu sudah rusak. Karena apa? Karena itu seperti apa ya? Apakah ada hubungannya dengan hawa-hawa mistis seperti hawa gaib gitu Mbah? Betul sekali. Mbah mohon maaf bisa menghadap kamera Mbah? Iya. Jadi itu untuk rusaknya apa? Untuk rusaknya rumah. Kalau sering nggak dihuni itu yang pertama itu kayak mubazir Mbah. Kalau ya. Yang kedua itu apa itu? Akan mengundang makhluk-makhluk halus itu untuk datang untuk menghuninya gitu.
Nah, kerusakan itu tadi Mbah, apa itu pengaruh dengan hal-hal mistis itu tadi Mbah? Sebetulnya pengurusan itu juga pengaruh juga, tapi faktor utama itu memang jarang dibersihkan ya. Jadi jarang dibersihkan seperti apa itu debu ya, debu yang menempel itu mengakibatkan ya, sarang laba-laba itu mengakibatkan kerusakan dari rumah yang dianu. Yang kedua, memang seperti debu dan sarang laba-laba itu sangat sakral sekali, bahwa itu sering sekali ya, sangat senang sekali makhluk-makhluk halus untuk menempati. Jadi mohon maaf Mbah, ini saya penasaran sekali dengan kayak gapura ini loh Mbah. Iya. Ini hawanya kalau sangat mitis sekali Mas ya. Jadi teman-teman kita nggak bisa bayangkan kalau di sini sendiri. Saya hanya melihat pintunya aja sini kayak seram gitu teman-teman. Kayak gimana ya, kayak seandainya masuk sendiri saya bisa bayangkan itu kayak nggak berani gitu. Ini Mbah, mohon maaf, ini menurut Mbah Man Ponco ini ada sosok apa aja Mbah di sini kok? Jadi ada tarikan-tarikan tertentu itu mendorong saya itu ke pintu ini Mbah. Gini Mas ya, memang pada dasarnya kalau rumah itu dikosongkan atau tidak ditempati maksudnya, itu paling tidak dikasih lampu lah ya. Oh ya, dikasih lampu. Ada lampunya Mbah ya ini? Tidak ada lampunya, maka dari itu dengan makhluk-makhluk halus itu sangat senang sekali untuk menempati. Jadi kalau ada lampunya sudah berbeda sekali. Ini kalau kita perhatikan atapnya juga lagi kayak gini Mbah. Iya. Kayak sudah, ini atapnya juga sudah pada agak rusak ya, gitu, agak rusak. Mbah, kita ke timur itu lagi Mbah. Dan. Jadi teman-teman sekali lagi kita di sini minta maaf, kita tidak bisa dan tidak akan ini kalau kita perhatikan di sini ada sekumpulan bambu ini Mbah ya. Iya. Jadi mohon maaf. Gini, bambu Mas ya. Kalau kita perhatikan sepertinya itu ada anak kecil duduk di situ ya. Gimana Mbah? Ini, nah itu coba kita perhatikan di situ ada dua anak kecil ya. Laki-laki semua, kurang lebih usianya itu 4 sampai 5 tahun ya. Itu berduaan duduk situ. Itu sudah gojekan ya. Gojekan, entah itu bermain apa kan ya. Mau tanya Mbah, sosok anak kecil yang Mbah Man lihat itu apa kayak sejenis tuyul atau gimana, bukan Mbah ya? Bukan, itu bukan jenis tuyul, tapi memang makhluk mungkin ya dari ya apa kita sampaikan yang dari sebelah itu bermain di sini. Itu kan sedang bermain di situ ya. Coba kita perhatikan betul-betul di situ sedang bermain dua anak kecil, kalau tidak salah bermain kelereng kelihatannya ya. Itu Mbah ya, memang bukan itu tuyul dan sosok itu beda Mbah ya? Beda sekali. Kalau tuyul itu memang penghuni lain ya, bukan dari Jadi bila teman-teman perhatikan di sini kata Mbah Man Ponco itu ada sosok dua anak kecil yang bermain kelereng. Nah di sini di rumpunan bambu ini terletak itu di sebelahnya rumah terbengkalai ini teman-teman. Dan di sini teman-teman, bila teman-teman perhatikan di sini ada kayak tangga. Dan saya mendengar di sini kayak ada suara air. Itu air kayak air keran atau bukan? Ini mungkin atau pos jaga gitu Mbah ya? Kalau kita melihat dari kelihatannya itu dulu dibikin pos ya, untuk pos penjagaan ya kelihatannya. Ini kalau dilihat dari bangunannya Mbah maksudnya? Iya, kelihatannya seperti itu. Karena apa? Kalau saya sendiri mohon maaf kan kurang tahu ya ini seperti dulu dibikin apa kurang tahu. Tapi kelihatannya ini memang untuk pos jaga. Pos jaga Mbah mungkin ya. Oh iya, mungkin mohon maaf teman-teman, ini kalau kita perhatikan ada rumah. Ini bukan pabrik, bukan Mbah ini ya? Bukan. Tapi ada pos jaganya, ini mungkin kayak pos sapam gitu teman-teman. Ini kalau kita lihat struktur itu bangunannya itu ada semar, itu berarti yang penghuninya itu sangat itu Mbah, sangat mungkin kejawennya ya. Nah, kejawennya itu sangat kental. Nah, sangat kental penghuni sini mungkin
itu mungkin asli memahami ilmu Entah itu kejawen, Mbah. ilmu kejawen itu merupakan pelambang, mungkin bisa ya. Tapi kayak peguruan gitu bukan, Mbah, ini bukan ya? Kalau kelihatannya bukan ya, kalau peguruan bukan ya. Jadi kalau kita untuk padepokan ini sudah lain ya bentuknya, kita paham kalau padepokan dan bukan padepokan biasanya teman-teman itu kan ada logo-logo nih namanya padepokan. Betul, apa ini padepokan bukan, ini apa, kayak memang pure kayak rumah apa. terbengkalai yang lama nggak terhuni gitu. Entah dulu digunakan untuk apa, kita sendiri kan orang tahu. Mohon maaf, Mbah, sebentar teman-teman bisa lihat, perhatikan sekilas. Saya melihat ada sosok itu di pojok itu ya, di dalam ini, Mbah, di kayak apa ini, di jendela ini loh, teman-teman. Oh ya. Nah, ya itu, berarti pojokan loh, jendela iya, itu kan pojokan di persis, tapi kan di dalam dia. Oh iya. Jadi sekilas saya sendiri nggak sengaja pas ini loh teman-teman, pas ini loh apa nyenter ini kok ada sekilas. Kalau diri lebih jelas, Mas. Kayak ada bayangan ini, tapi murni nggak ada penghuninya sini, Mbah ya. Kelihatannya tidak ada penghuninya, Mas, ini. Kayak di dalamnya itu kayak ada orang, tapi gimana ya? Itu sosok bayangan kan jelas ya. Kita berjalan ke arah kanan ke kiri kan jelas sekali ya. Iya. Ini kayak ruangan ini dan ruang ini satu ruangan, Mbah, ini kayak, Mbah. Kelihatannya kayak seperti itu. Tapi kita sendiri tidak tahu ya itu berapa ruangan, tidak tahu Pak. Tapi kalau kelihatan besar kecilnya itu kelihatannya kalau satu ruangan. Satu ruangan, Mbah, kayak, Mbah. Jadi mohon maaf teman-teman, sekilas tadi saya melihat di situ di area atas itu ada sekelibat bayangan, tapi langsung waktu kita menyalakan senter itu kayak apa ya, kayak hilang itu, kayak seperti apa ya, kayak namanya apa namanya? Ya memang bayangan sekilas, Mas. Tadi enggak mungkin ya dia langsung nampak kan, enggak mungkin. Tadi sekilas setelah kita tahu dia langsung menghilang kan, seperti itu. Oh gitu, Mbak. Mbak, saya penasaran ini mungkin di dalam ini apakah ada banyak makhluk-makhluk di dalamnya, Mbak? Kalau di dalamnya, kalau kita lihat dari luar gitu, kalau kita amati sebetulnya ya banyak, tapi ada, Mas ya, tapi tidak banyak, enggak. Tapi ada. Maka dari kita sampaikan ya, biasanya dari luar tembok itu masuk ke sini kan gitu. Oh iya. Bentar. Tapi gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, saya setelah melihat di dalam itu, perhatikan di situ kayak ada Mbah, apa itu, kayak ada gua buat ritual, Mbah. Mungkin benar ini bukan perguruan, tapi kok ada kayak gua. Mungkin kameramen bisa ke sini, itu bisa tunjukkan di dalam ada kayak gua itu. Jadi di dalamnya itu kayak gini, ini kayak luas sekali, kayak ruang tamu, tapi bukan. Nah perhatikan teman-teman, itu kameramen bisa lihat di dalamnya. Itu perhatikan di sana kayak gimana ya? Itu kayak gua gitu loh. Nah di sini kelihatan jelas. Nah perhatikan di sana. Nah mungkin dari kayak gimana ya? Kayak gua tempat-tempat untuk itu gini, Mas ya, yang mungkin kalau kita amati ya, jadi walaupun bukan untuk tempat apa itu, bentar Mbah, bentar, di dalam itu kayak ada suara orang, kayak ada di dalamnya, kayak ada Jadi mohon maaf karena ini terganggu suara kodok, jadi mungkin di sini nggak terdengar ya, kayak di sini. Ini mohon maaf kayak ada suara perempuan itu di sini, Mbah. Ini kayaknya dari sana itu bambu semua, Mbah, ini, Mbah. Iya. Ini bambu apa tuh, Mbah, ini, Mbah? Ini kalau kelihatannya bambu Cina ini ya. Oh, bambu Cina ya. Iya. Maka dari itu tadi kita sampaikan, Mas ya.
Jadi karena apa itu, karena suara kataknya itu sangat keras sekali, jadi kita nggak apa itu nggak teman-teman nggak dengar suaranya. Kayak kalau saya di sini kayak mendengar suara perempuan gitu. Mbah, monggo kita ke pintu itu lagi, Mbah. Mbah, kayak ekspor untuk malam hari ini, Mbah, kayak cukup dulu, Mbah. Ini waktunya sangat terbatas sekali. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa yang ada di rumah, Mbah. Terima kasih Mas Ece. Terima kasih. Monggo, Mbah, kamera, Mbah. Kita sampaikan kepada teman-teman MK atau teman-teman yang sering mengikuti di channel kita ya, kita sampaikan banyak terima kasih yang pada malam hari ini kita ekspor di sini, mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita semua ya. Amin. Kita semua mudah-mudahan yang sering mengikuti diberi kesehatan, diberi rezeki panjang, ya rezeki banyak, diberi umur yang panjang, begitu. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbah Man Ponco, semoga ekspor pada malam hari ini bisa menghibur kalian semua, dan yang paling penting bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbah, kita langsung saja, Mbah.